Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Unit Time. Untuk pembahasan kali ini saya membahas tentang tax amnesty. Banyak teman-teman yang bertanya di kolom komentar bahwa Kak, bener nih warisan kok disuruh ikut tax amnesty. Bukankah warisan itu tidak dipotong pajak ya? Bukan objek pajak ya? Ketika Anda ingin tahu penjelasannya, yuk langsung saja kita belajar. Oke, pada dasarnya warisan itu adalah memang bukan objek pajak penghasilan. Jadi ketika ada seseorang yang menerima warisan dari orang tuanya atau dari kakek neneknya, itu memang tidak dikenakan pajak. Tapi meskipun tidak dikenakan pajak, tapi tetap dicantumkan di SP tahunannya, yaitu menjadi objek yang tidak dikenakan pajak dan akhirnya menambah di daftar aset, begitu. Tapi sebagian orang itu berpikir, wah, jangan mencantumkan harta banyak-banyak deh, takutnya nanti dikenakan pajak gitu ya. Padahal salah ya. Jadi ketika Anda tidak tahu, jangan mencari-cari jawaban sendiri, tapi sebaiknya Anda bertanya kepada orang yang paham supaya Anda tidak salah gitu ya. Ketika salah, efeknya kalau di pajak itu ada denda, ya ada sanksi dan banyak lainnya. Terus bagaimana Kak? Saya sudah terlanjur tidak melaporkan warisan tadi di SPT, padahal saya nggak berniat gitu ya, karena memang tidak tahu gitu ya. Gini, ketika warisan yang Anda peroleh itu memang belum atas nama Anda bisa ikutkan tax amnesty. Nah, ketika diikutkan tax amnesty, ada bebas biaya untuk balik nama tanah Anda. Tapi tetap harus bayar biaya tax amnesty tadi. Ketika Anda sebelumnya yaitu sudah pernah ikut tax amnesty jilid pertama, maka tarifnya yaitu 6-11%. Ketika sebelumnya belum pernah mengikuti tax amnesty jilid pertama, maka ikut di tax amnesty jilid kedua, maka tarifnya mulai dari 12% sampai dengan 18%. Cukup besar sekali. Jadi ketika Anda menerima warisan seharga 200 juta misalkan, kemudian dikenakan pajak 12% gitu ya, wah itu luar biasa banget, banyak gitu ya. Tapi kalau Anda punya uang gitu ya, jadi dari warisan tadi digunakan untuk usaha, kos-kosan atau usaha yang lainnya, maka ya bayar aja pajaknya. Karena kalau tidak Anda bayar pajaknya atau tidak ikut tax amnesty, maka ketika suatu saat harta Anda ketahuan menerimanya karena warisan, maka akan dikenakan pajak yaitu besar sekali, yaitu 200%. Wow gitu ya. Terus kalau nggak punya uang gimana Kak? Gitu ya, nggak punya uang, terus karena kita itu nggak tahu ya, seolah-olah itu masyarakat tuh selalu aja disalahkan gitu ya. Ya kalau memang sudah kepepet nggak punya uang gitu ya, ya sudahlah ya, Anda cantumkan daftar harta kalian di tahun, misalkan tahun sekarang yaitu di SPT 2021 Anda cantumkan gitu ya. Jika suatu saat memang petugas pajak menagih ya pajaknya terkait tax amnesty, maka Anda bilang aja, saya nggak punya uang, saya punyanya ini ya. Kalau memang pengen nagih pajak, nagihnya ke kakek nenek saya aja, kurang lagi seperti itu. Tapi ya sebaiknya Anda patuhi pajak aja ya. Jadi untuk pelajaran kedepannya, ketika Anda tidak paham tentang peraturan perpajakan, lebih baik bertanya gitu ya. Bertanya ke teman yang paham dengan pajak, bertanya ke ya akun-akun di tentang perpajakan ya. Sekarang kan ada banyak ya website, akun ya terkait membahas tentang pajak. Ada Ortex, online pajak, ada ya akun YouTube yang membahas tentang pajak. Oke, semoga bermanfaatnya penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.